Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini waktu kalian belajar matematika. Materi yang akan Ibu bahas hari ini masih pada bab kedua, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, kompetensi dasar KD 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat pada video sebelumnya sudah Ibu jelaskan ada berapa? Iya, ada 3. Yang pertama memfaktorkan, di video sebelumnya sudah kita bahas. Yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, hari ini akan Ibu jelaskan. Dan yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC, insya Allah akan Ibu bahas pada pertemuan berikutnya. Langsung saja, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna? Untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, ada beberapa langkah yang harus kalian pahami baik-baik. Langkah pertama, kita harus mengubah dulu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A harus sama dengan 1. Langkah kedua, mengubah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Langkah ketiga, menambahkan kedua ruas dengan B per 2 kuadrat. Nah, kenapa harus ditambahkan B per 2 kuadrat? Agar persamaan tersebut menjadi kuadrat sempurna. Sehingga menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah B per 2 kuadrat sama dengan negatif C ditambah B per 2 kuadrat. Nah, ini sudah sempurna. AX kuadrat ditambah BX tambah B per 2 kuadrat adalah bentuk kuadrat sempurna. Keempat, mengubah bentuk ketiga menjadi bentuk X plus B per 2 kuadrat sama dengan negatif C plus B per 2 kuadrat. Ini adalah hasil kali faktor dari bentuk kuadrat sempurna, di mana X plus B per 2 kuadrat adalah faktor dari AX kuadrat ditambah BX plus B per 2 kuadrat. Gitu ya. Langkah kelima, mengubah bentuk yang keempat yang ini menjadi X plus B per 2. Kuadratnya hilang berganti menjadi X plus 2 plus B per 2 sama dengan plus minus. Karena ini kuadratnya hilang, sebelah kanan menjadi plus minus akar negatif C plus B per 2 kuadrat. Langkah selanjutnya, mengubah bentuk yang kelima yang ini menjadi X sama dengan, berarti B plus 2-nya, B per 2-nya plus B per 2-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga menjadi X sama dengan plus minus akar negatif C plus B per 2 kuadrat dikurang B per 2. Kenapa X-nya 1, 2? Karena ini kita akan mencari 2 akar-akar persamaan. Ya, X yang 1 untuk akar yang bernilai positif, X yang kedua untuk akar yang bernilai negatif. Maka langkah selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan dari X1 dan X2, yaitu X pertama untuk akar yang bernilai positif akar dari negatif C plus B per 2 kuadrat dikurang B kuadrat, dan X yang kedua adalah negatif akar negatif C plus B per 2 kuadrat dikurang B per 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama,
Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Ini hanya sudah satu, langkah pertama sudah bisa kita lewati. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu memindahkan c ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi x kuadrat ditambah 2x sama dengan 15. Oke, kenapa negatif 15 berubah menjadi 15? Karena pindah ruas. Tadi positif c menjadi negatif c, berarti ini negatif 15 menjadi positif 15. Langkah berikutnya, agar menjadi kuadrat sempurna, kita harus menambahkan kedua ruas dengan b/2 kuadrat. Oke, kita cari b/2 kuadrat. B-nya adalah 2, 2/2 kuadrat, 2 bagi 2 adalah 1, 1 kuadrat adalah 1. Sehingga kedua ruas kita tambahkan 1. Menjadi x kuadrat ditambah 2x plus 1 sama dengan 15 plus 1. Oke, ini bentuk sudah sempurna, berarti hasil perkalian faktornya adalah x plus 1 kuadrat. Dari mana satunya? Dari b/2. Tadi kita udah dapat b/2 1 ya. X plus 1 kuadrat sama dengan 15 tambah 1, 16. Oke, kita hilangkan kuadratnya menjadi x plus 1 sama dengan plus minus akar dari 16. Berapa akar 16? Ya, 4. Maka x plus 1 sama dengan plus minus 4. Nah, pindahkan plus 1 ke ruas sebelah kanan menjadi x12 sama dengan plus minus 4 dikurang 1, di mana 4 yang positif untuk x1 dan 4 yang negatif untuk x yang kedua, sehingga x1 sama dengan positif 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan x2 sama dengan negatif 4 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi akar-akar persamaannya adalah negatif 5 dan 3. Bisa dipahami? Oke, nanti diulang-ulang lagi seperti biasa videonya kalau kalian belum paham. Ibu lanjutkan contoh soal berikutnya agar kalian lebih paham lagi. Contoh kedua, Ibu ambil A-nya yang tidak sama dengan 1 ya, agar kita bisa ubah dulu ke sama dengan 1. Tentukan akar-akar dari persamaan 4x kuadrat dikurang 19x tambah 12 sama dengan 0. Karena A-nya masih 4, agar 4-nya diapain? Iya, dibagi 4. Jadi semua ruas kita bagi 4. Sehingga menjadi 4x kuadrat bagi 4 dikurang 19x bagi 4 ditambah 12 bagi 4 dan 0 bagi 4 menjadi x kuadrat dikurang 19 per 4x tambah 3 sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya pindahin positif 3 ke ruas sebelah kanan. Menjadi x kuadrat dikurang 19 per 4x sama dengan negatif 3. Langkah berikutnya adalah menambahkan kedua ruas dengan b/2 kuadrat. Kita cari dulu b/2. B-nya negatif 19 per 4, negatif 19 per 4 dibagi 2 sama dengan negatif 19 per 4 kali 1 per 2, sehingga didapat negatif 19 per 8 kuadrat. Negatif 19 per 8 kuadrat sama dengan 361 per 64, sehingga kedua ruas harus kalian tambahkan dengan 361 per 4 menjadi x kuadrat dikurang 19 per 4x tambah 361 per 4 sama dengan negatif 3 ditambah 361 per 4. Oke, ini sudah sempurna. Bentuk pemfaktorannya adalah x dikurang b/2 kuadrat gitu kan, sehingga menjadi x dikurang 19 per 8 kuadrat. Kok 19 per 8? Iya kan b/2 kuadrat. Ini kan b/2 nya udah kita dapat ya. Jadi x dikurang 19 per 8 kuadrat sama dengan, nah negatif 3 nya ubah ke pecahan dengan penyebut 64. Sehingga menjadi, caranya gimana? Gampang aja, kamu kalikan 64 dengan 3. Hasilnya adalah negatif 192 per 64. Negatif 192 per 64 hasilnya negatif 3 kan? Ya. Negatif 192 per 64 ditambah 361 per 64.
Oke, kita selesaikan ya, kita sederhanakan. Maka X dikurang 19 per 8 kuadrat sama dengan 169 per 60. Lanjut, kita hilangin kuadratnya menjadi X dikurang 19 per 8 sama dengan plus minus akar 169 per 64. Akar 169 per 64 adalah iya. X dikurang 19 per 8 sama dengan plus minus 13 per 8. Karena akar 169 13, akar 64 adalah 8. Maka X12 sama dengan plus minus 13 per 8 ditambah nih. Negatif 19 per 8 pindah ke kanan jadi positif 19 per 8. Oke, X yang pertama untuk 13 per 8 yang bernilai positif, X yang kedua untuk 13 per 8 yang bernilai negatif. Sehingga X pertama sama dengan 13 per 8 ditambah 19 per 8 yaitu 32 per 8 sama dengan 4. X yang kedua negatif 13 per 8 ditambah 19 per 8 sama dengan 6 per 8. Kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Jadi akar-akar persamaannya adalah 3 per 4 dan 4. Oke, demikian dari Ibu. Jika kalian masih belum paham atau kurang jelas, silakan diulang lagi videonya. Insya Allah kalian akan memahaminya. Sekian dari Ibu, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.